Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji pada ujian masuk Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kepada yang saya hormati rekan-rekan peserta ujian masuk pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama, saya mohon izin untuk saya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Niamah dan saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan usulan draft proposal disertasi saya dengan judul Peran Mediasi Tax Compliance di antara pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sustainability UMKM Indonesia era New Normal. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya gap antara kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM pada total penerimaan negara. Jika dalam persentase, kontribusi UMKM pada PDB sebesar 60,90% dari total kontribusi usaha pada PDB, sedangkan untuk kontribusi UMKM pada total penerimaan negara hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Ukuran UMKM, kemudian juga besar kontribusinya terhadap produk domestik bruto, serta besarnya penyerapan tenaga kerja membuktikan peran UMKM sangat vital di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara lainnya, UMKM pun juga menjalankan peran penting terhadap perekonomian maupun terhadap aspek sosialnya. Perkembangan dan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja serta sumbangan pada PDB di Indonesia tercermin sebagaimana pada gambar tersebut. Peran vital UMKM sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi terhambat, mengingat kita selama 3 tahun terakhir ini mengalami pandemi COVID-19. Dalam usaha meringankan hambatan yang dihadapi oleh UMKM ini, beberapa negara mengeluarkan kebijakan diantaranya di bidang fiskal, ya, berupa insentif pajak pendapatan atau badan. Kemudian di Indonesia, pemerintah menerbitkan kebijakan di bidang perpajakan dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi negara atau yang lebih kita kenal dengan istilah PEN. Pada awal tahun 2022, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM tidak lagi berupa kebijakan fiskal berupa insentif pajak ataupun relaksasi pajak, namun juga berupa Undang-Undang HPP. Di dalam Undang-Undang HPP ini, tentu saja lebih memiliki kekuatan legal jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang insentif pajak bagi UMKM. Selanjutnya, sustainability UMKM dapat dilihat dari kinerja mereka pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menyajikan kinerja baik dan merepresentasikan keberlanjutannya, serta menumbuhkan kepatuhannya terhadap pajak, maka UMKM ini membutuhkan dukungan kebijakan pajak dari negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menguji dan menganalisis peran mediasi dari tax compliance di antara pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sustainability UMKM di Indonesia pada masa atau pada era New Normal. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan dari masalah penelitian ini adalah bahwasanya terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Meskipun perpajakan bukanlah faktor yang kuat untuk keberlanjutan UMKM, kebijakan pajak memiliki peran atau bagian penting untuk dimainkan dalam perkembangan keberlanjutan. Dalam tren global menuju praktik keberlanjutan UMKM, baik pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan Undang-Undang HPP ini diyakini juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Undang-Undang HPP lebih memiliki kekuatan hukum atau kekuatan legal untuk mengatur keringanan atau insentif terhadap UMKM jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
tentang insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19. Kemudian terkait dengan pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap tax compliance? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara tax compliance terhadap sustainability UMKM? Dan yang terakhir adalah, apakah tax compliance memediasi pengaruh pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM? Selanjutnya terkait dengan manfaat dan kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat. Yang pertama, hasil penelitian akan bermanfaat untuk menginspirasi peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam tentang efektivitas Undang-Undang HPP untuk meningkatkan tax compliance maupun untuk menjaga sustainability UMKM. Hasil penelitian diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menilai efektivitas pemberlakuan Undang-Undang HPP, terutama dampaknya pada perkembangan UMKM. Kemudian untuk kontribusi penelitian, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada body of knowledge yang ada dengan membentuk dasar bagi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, memberikan bukti empiris serta hasil kajian mengenai kebijakan pajak. Tentu saja terutama terkait dengan Undang-Undang HPP, tax compliance, serta sustainability UMKM di Indonesia. Kebaruan tentang kebijakan pajak khususnya pemberlakuan Undang-Undang HPP, kemudian juga efeknya terhadap tax compliance dan sustainability UMKM, serta peran mediasi tax compliance dan efek Undang-Undang HPP terhadap sustainability. Landasan teori. Landasan teori yang digunakan untuk mendasari penelitian ini yaitu teori ekonomi dan teori perilaku, serta teori yang dikembangkan oleh Kelly 1972. Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hipotesis 1, pemberlakuan Undang-Undang HPP berpengaruh positif terhadap sustainability UMKM. Hipotesis kedua adalah pemberlakuan Undang-Undang HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance. Hipotesis ketiga adalah tax compliance berpengaruh terhadap sustainability UMKM. Dan hipotesis keempat, tax compliance memediasi pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kerangka pemikiran sebagai berikut. Ini dijelaskan bahwa tax compliance ini diyakini nantinya akan menjadi pemediasi atau menjalankan peran mediasi di antara variabel pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, populasi dan sampel UMKM di wilayah Ekskarisidenan Madiun. Di Madiun sendiri terdapat beberapa kota maupun kabupaten ya yang masih termasuk dalam area Ekskarisidenan Madiun, yaitu terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Untuk pemilihan sampel, peneliti menggunakan teknik area sampling dengan pertimbangan perhitungan rule of the thumb dari Hare et al. 2017. Kemudian untuk jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing area, yaitu di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk data primer, yaitu berupa tanggapan pelaku UMKM mengenai sustainability, tanggapan dari pelaku UMKM mengenai tax compliance, dan tanggapan pelaku UMKM mengenai pengetahuannya terhadap pemberlakuan Undang-Undang HPP. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama studi kepustakaan,
Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, artikel-artikel terkait dengan tax compliance, terkait dengan sustainability UMKM, dan juga terkait kebijakan pajak tentunya. Kemudian, studi pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan jumlah UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing area. Kemudian untuk teknik pengumpulan data berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh tanggapan atau respon dari responden mengenai sustainability, mengenai tax compliance, dan mengenai pengetahuannya terhadap pemberlakuan Undang-Undang HPP di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel dependent, yaitu sustainability UMKM. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sustainability UMKM mengacu pada penelitian Fandeli et al. 2020 dan Saraswati 2021. Terdiri dari aspek ekonomi atau profit. Kemudian indikator yang berikutnya adalah aspek lingkungan, sedangkan pada aspek sosial terdiri dari pemberdayaan komunitas, hak karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, training and development. Untuk pengukuran dari variabel dependent ini, yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Variabel yang berikutnya adalah variabel independen, di mana dalam penelitian ini variabel independennya adalah pemberlakuan Undang-Undang HPP. Indikator untuk mengukur variabel independen dari pemberlakuan Undang-Undang HPP ini dilihat dari sudut pandang pengetahuan wajib pajak UMKM-nya. Jadi indikator yang digunakan ini mengacu dari penelitian Irawan 2021 dan Tum et al. 2020. Untuk pengukurannya, skorsing untuk pernyataan positif, jika dijawab benar maka nilai 1, jika salah nilai 0, sedangkan untuk pernyataan negatif, jika dijawab benar nilai 0 dan jika dijawab salah bernilai 1. Kriteria untuk tingkat pengetahuan dari wajib pajak UMKM terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang HPP ini dikategorikan baik jika nilainya 76% sampai dengan 100%. Kategori cukup 56% sampai dengan 75%. Kategori kurang berarti pada kisaran kurang dari 56%. Dengan benar dari total jawaban dari pertanyaan. Kemudian variabel yang berikutnya adalah variabel mediasi. Variabel mediasi ini dalam penelitian ini adalah tax compliance, di mana didefinisikan sebagai kepatuhan pajak, ya, sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan mengenai pernyataan yang akurat dari pendapatan, pengajuan pengembalian yang sesuai, dan pembayaran semua pajak pada waktu yang tepat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Irawan 2021 dan Tum et al. 2020. Pengukuran kuesioner dengan skala Likert, ya. Pernyataan positif jika dijawab sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, cukup setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, sangat setuju bernilai 1, setuju bernilai 2, dan cukup setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 4, dan sangat tidak setuju bernilai 5. Berikutnya terkait dengan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini dilakukan dengan menghitung serta menganalisis nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis PLSM atau partially square structural equation modeling, di mana langkah-langkah yang dipakai itu melibatkan yang pertama merancang outer model, merancang inner model, mengkonstruksi diagram jalur atau PET, konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan, pendugaan atau estimasi parameter.
Kemudian yang terakhir adalah pengujian hipotesis dan uji efek mediasi. Terdiri dari pengujian hipotesis, yaitu dilakukan dengan melihat pengaruh variabel, dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi statistik. Kemudian yang kedua, menguji signifikansi efek mediasi menggunakan bootstrapping distribution. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan untuk bisa diterima di program Dokter Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.